Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto usai dilantik di Istana Kepresidenan. Menurut Kodari, KSP akan mempromosikan program-program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo. Usai dilantik Presiden, Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari menjelaskan KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Kodari menyebut akan sering berkomunikasi dengan Angga Raka selaku Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Wamenkomdigi. Ia juga mengaku secara personal sudah sering berkomunikasi dengan Angga Raka. Komunikasi pemerintah ya. Kan kemarin kantor komunikasi presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah. Tapi ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke depan, tapi juga ke depan. Sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di situ, tapi juga insya Allah KSP juga akan tampil lah untuk menjelaskan program-program presiden yang bagus-bagus itu. Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga. Setelah ini kami berkoordinasi dengan PCO, saya akan bertemu dengan Pak Hasan Nasbi. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasan Nasbi yang selama ini sudah banyak membantu pemerintah dalam hal ini, dan beliau juga akan tetap membantu kita di pemerintah, membantu Badan Komunikasi ini untuk terus menyampaikan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan kita, Mas Burhan, terkait dengan komunikasi pemerintahan begitu ya. Kita tahu bahwa Hasan Nasbi ini kita tahu sudah pernah mengundurkan diri, tapi kemudian ditolak, lalu sekarang kemudian diganti juga akhirnya. Kodari menjadi KSP, Angga Raka menggantikan Hasan Nasbi, lalu kemudian namanya diubah, tidak lagi PCO, menjadi Badan Komunikasi Pemerintah yang kesannya akan menjadi luas begitu komunikasinya, akan menjadi dari pemerintah begitu. Apakah memang terlihat jelas bahwa komunikasi dari Presiden Prabowo Subianto ini menjadi konsentrasi dalam reshuffle kali ini, Mas Burhan? Iya, betul. Jadi ada dua isu yang sepertinya menjadi primary concern Presiden Prabowo, komunikasi dan keamanan. Dan dua isu ini yang seolah-olah menjadi respon utama pemerintah atas demo-demo belakangan. Jadi komunikasi sepertinya akan bersifat total football, dalam pengertian akan menjadi tugas bersama, bukan hanya satu instansi saja. Tetapi masukan saya adalah bagaimanapun yang menjadi concern utama, saya tidak menafikan pentingnya komunikasi atau keamanan, tapi yang menjadi concern utama adalah ekonomi sebenarnya. Jadi sehebat apapun aparat keamanan kita, sehebat apapun komunikasi pemerintahan kita, tapi kalau secara ekonomi vulnerable, itu akan merepotkan buat pemerintahan. Dan datanya menunjukkan itu, Mas Kevin. Jadi misalnya kalau kita lihat data rata-rata pertumbuhan ekonomi dibanding upah real, itu terjadi gap yang jauh sekali. Tahun 2008 sampai 2016 pertumbuhan ekonomi rata-rata itu 5,6%, itu upah real naik 6,3%. Sementara terakhir 2017 sampai 2024 itu pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 4%, upah real naik hanya 0,6%. Ini masalah serius. Karena gig workers, mereka yang bekerja di sektor informal, itu sekarang udah 31 juta. Mereka yang bekerja tanpa upah, itu udah 19 juta. Jadi kalau masing-masing mereka punya 3 orang yang menjadi tanggungan, itu udah berapa belas juta. Jadi ini masalah yang saya harus diatasi oleh pemerintah, tidak cukup dengan komunikasi, tidak cukup dengan keamanan, karena lagi-lagi drivers utama kepuasan terhadap pemerintah adalah ekonomi. Dan kalau misalnya ekonomi tidak bisa dikawal, tidak bisa digawang, itu bisa jebol keamanan. Jadi ini penting karena tadi kalau kita lihat respon pemerintah sepertinya agak kurang memberikan fokus pada isu ekonomi. Betul Menteri Keuangan ada pergantian, tetapi saya kira perlu diperkuat tim ekonominya, terutama menghadapi isu-isu berkaitan dengan informalisasi pekerjaan, berkaitan dengan penurunan daya beli. Saya baru pulang dari Rembang ke Jakarta, itu banyak sekali rest area yang sepi sekali, padahal saya pulangnya di hari weekend.
Nah ini artinya ekonomi di bawah perlu digerakkan dan itu membutuhkan soliditas tim ekonomi Presiden Prabowo. Baik, Partai Golkar sendiri melihatnya bagaimana Bang Doli? Yang menjadi perhatian utama prioritas bagi kabinet baru itu apa? Komunikasinya kah, keamanan kah, atau memang ekonominya? Balik lagi ke ekonomi, Bang Doli. Iya, saya kira semua program menjadi penting dan prioritas ya. Tapi kalau kita lihat dari hasil reshuffle ini, dari yang pertama kan memang itu semua sudah kita bisa lihat ya. Ya, 8 September itu mungkin itu adalah pergantian atau penguatan terhadap kabinet di sektor ekonomi yang memang kita tinggal tunggu ya. Walaupun kemarin sebetulnya sudah ada rapat terbatas diumumkan oleh Menko Perekonomian bersama Menteri Keuangan, sudah ada paket-paket kebijakan ekonomi yang segera akan diluncurkan ke tengah-tengah masyarakat gitu. Nah hari ini kita lihat tadi betul, memang konsentrasinya kepada keamanan dan kemudian komunikasi yang juga saya kira sama pentingnya. Nah jadi saya kira kalau dilihat dari rencana-rencana ke depan Pak Presiden, ini banyak hal sebetulnya yang menjadi prioritas-prioritas, dan saya setuju kita tidak boleh mengabaikan ya apapun ya, selain politik juga saya kira ekonomi juga penting, pembangunan hukum juga penting ya, soal pemberantasan korupsi dan seterusnya gitu. Tetapi kalau kita lihat apa yang menjadi aspirasi masyarakat sekarang ya, memang kalau ditanya prioritasnya adalah ekonomi, dan saya kira juga apa yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden dengan kemarin pergantian beberapa menteri yang berkaitan dengan soal ekonomi, dan kemudian dalam 1-2 hari ini kita lihat kebijakannya itu sudah mengarah ke sana. Nah tinggal juga penting untuk bisa dikomunikasikan secara baik kepada masyarakat. Baik, Mas Burhan, Badan Komunikasi Pemerintah, kira-kira komunikasi pemerintah nanti akan ke depan akan seperti apa sih menurut Anda? Iya, pertama 2 nama ini, Bung Angga Prabowo dengan Kodari, ini kan wajah-wajah yang sangat familiar di publik ya. Terutama Bung Kodari, karena cepat sekali kan naik kelasnya gitu. Dan memang bertemu dengan kebutuhan di mana pemerintahan Prabowo merasa ekonomi komunikasi dari pemerintah belum cukup solid, sehingga ada semacam miskoordinasi dari sisi strategi komunikasi, ada noise ya, dan itu coba dibenahi dengan menaik kelaskan seorang Kodari. Dan memang Bung Kodari ini juru bicara pemerintah yang baik, dan bertemu dengan Bung Angga yang kita tahu sebelumnya sebagai Wamenkom DG, tetapi sepertinya Bung Angga coba diperkuat lagi perannya dengan menggantikan posisi Bung Hasan Nasbi. Nah, kita tahu gitu ya, banyak sekali pertemuan-pertemuan pimpinan media dengan presiden itu pionirnya adalah Bung Angga. Jadi memang sepertinya ke depan ada proses saling melengkapi, siapa yang jadi juru bicara dengan siapa yang memasak di dapur berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah. Tapi lagi-lagi lepas dari siapapun penyanyinya, tanda kutip, itu kan tergantung lagunya. Nah pertanyaannya, apakah lagu yang mau dinyanyikan dalam rangka memperbaiki komunikasi itu betul-betul match atau tidak dengan apa yang dirasakan oleh publik. Nah ini penting nih, karena ada kesan 2 narasi yang bertolak belakang beberapa bulan terakhir. Misalnya publik itu merasa ada suasana gloomy yang muncul dalam hashtag Indonesia gelap, kabur aja dulu, sementara Presiden Prabowo merasa Indonesia baik-baik saja. Dan hashtag yang dibawa oleh Pak Prabowo, Indonesia emas, sementara publik Indonesia cemas, gitu kan. Pak Prabowo mengatakan Indonesia cerah, sementara publik mengatakan Indonesia mendung. Ini kan 2 conflicting naratif. Nah, menurut saya komunikasi yang baik, Kevin, itu kembali kepada data. Datanya seperti apa? Dan sebaiknya Bung Angga dan Bung Kodari ya itu mendengar aspirasi publik supaya lagu yang dinyanyikan itu nyambung dengan apa yang dirasakan publik sehingga bisa punya dampak terhadap popularitas pemerintah Pak Prabowo. Baik, kita nantikan nanti kira-kira komunikasi ke depan akan seperti apa dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mas Burhan, Bang Doli, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.